Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Cahyono. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung tahun 2024. Nah, untuk mengarungi tahun 2025, kami tampilkan beberapa rekomendasi produk bengkel Hartono Art Welding yang bisa jadi referensi untuk dipasang di rumah kamu. Produk apa aja? Dari pagar-pagaran, railing tangga dan balkon, teralis jendela dan pintu, hingga model kanopi yang sesuai dengan desain rumah kamu. Oh iya, dan gak lupa juga aksesoris tambahan yang bisa kamu pasang di sudut cantik rumah kamu. Mari kita mulai. Yang pertama, pagar. Ada berbagai desain pagar yang bisa menyesuaikan dengan area rumah kamu. Punya halaman yang luas, punya halaman yang sempit, dekat dengan pemukiman, atau dekat dengan jalan raya. Bisa kamu pilih pagar ornamen klasik. Pagar ini terdiri dari satu pagar sliding atau geser dan satu pagar swing atau ayun yang menggunakan desain klasik. Bisa dilihat pada bagian isian dari pagarnya. Pada isian atas, kita buat ornamen klasik dengan cutting laser. Sedangkan untuk isian bawahnya, kita buat ornamen klasik yang timbul, yang semuanya kita pasang pada bagian plat besi. Untuk tambahan ornamen klasik, kita pasang di bagian atas pagar dan pada tembok di dinding rumahnya. Pagar dua pintu geser. Pagar ini menggunakan desain dengan cutting laser bermotif bambu Cina. Nah, keunikannya bukan dari motifnya, tapi desain pagarnya. Kita menggunakan dua pintu sliding atau geser pada satu pagar utamanya. Satu pagar berukuran besar dan satu pagar berukuran kecil. Pagar ini dipilih karena lebih menghemat ruang. Tinggal geser pagar yang kecil kalau ada keperluan. Nggak perlu semuanya. Pagar GRC. Berbeda dengan model sebelumnya, pagar ini menggunakan kombinasi GRC board atau bahan yang terbuat dari campuran semen dan fiber kaca yang membentuk seperti papat. Pagar ini menggunakan GRC board bermotif kayu yang enak dipandang. Keunikan lain dari pagar ini, kita buat dengan model geser lipat. Ini karena halaman customer tergolong sempit dan nggak ada tembok sebagai pondasi pagar, sehingga model lipat bisa memberikan kesan luas dan rapi pada rumah customer. Pagar sulaman. Pagar ini menggunakan plat besi sebagai isiannya dengan cutting laser pada bagian atas dan sulaman pada bagian bawah. Pada sulamannya, kita buat dengan menambahkan pipa besi pada bagian sela-sela plat besi yang fungsinya sebagai penopang agar sulamannya tetap kokoh dalam jangka waktu yang lama. Pagar ini terdiri dari satu pagar sliding dan satu pagar swing. Pagar minimalis. Sesuai namanya, minimalis. Kita hanya menggunakan besi holo galvanis dengan berbagai ukuran yang kita pasang secara vertikal dengan jarak yang rapat di 10 cm. Kita buat pagar ini di tinggi 2 meter lebih karena posisi rumah yang berada di jalan kompleks perumahan, sehingga dengan ukuran tersebut sudah cukup untuk memberikan keamanan bagi pemilik rumah. Pagar perforat. Pagar ini menggunakan plat perforat sebagai isiannya. Plat perforat adalah lembaran logam yang memiliki motif berlubang. Selain sebagai dekorasi, plat ini juga mampu mengurangi kebisingan, apalagi kalau rumah kamu berada di dekat jalan raya yang pastinya bising. Yang kedua, railing. Pengaman yang bisa dipasang pada tangga, balkon, atau area tertentu. Selain sebagai pengaman, dengan desain yang menarik, bisa mempercantik dan menonjolkan ciri khas dari pemilik rumah. Jadi, pastikan pasang yang sesuai dengan keinginan kamu. Railing minimalis indoor. Railing ini menggunakan kombinasi besi holo galvanis berbagai ukuran sebagai frame dan isiannya. Railing ini cocok untuk kamu yang nggak mau ribet mikirin desain pengaman tangga. Yang penting, tetap memberikan keamanan ketika digunakan. Railing ini nggak perlu pegangan tambahan atau handrail, karena bagian atasnya kita pasang besi holo dengan ukuran yang lebih besar, sehingga tetap nyaman untuk digenggam. Railing minimalis outdoor. Sama seperti railing minimalis indoor yang menggunakan kombinasi besi holo galvanis, railing ini disebut minimalis. Tapi untuk isiannya, kita buat lebih banyak, menggunakan 6-9 besi holo galvanis sebagai isiannya. Dikarenakan penempatan railing ini di luar ruangan dan pemilik rumah memiliki anak-anak, sehingga dengan pemasangan isian yang lebih banyak dan rapat, memberikan keamanan ketika tangga dinaiki oleh anak-anak. Railing minimalis ornamen. Railing ini kita bikin sedikit beda dari railing minimalis. Kita tambahkan ornamen persegi pada bagian isian railingnya, serta kita tambahkan handrail atau pegangan tangganya sesuai permintaan customer dengan bahan dari PVC. Bahan yang terbuat dari polyvinyl klorida, jenis plastik yang ringan tapi tetap kuat dan tahan lama. Railing expander. Railing ini dibuat dengan kombinasi kayu kamper oven sebagai handrail atau pegangan tangganya, besi holo galvanis sebagai framenya, serta plat expander sebagai isiannya. Plat ini
adalah lembaran logam yang terbuat dari plat besi yang dipotong dan ditarik untuk membentuk pola anyaman tertentu. Selain keamanan, estetika lebih diutamakan ketika menggunakan railing jenis ini. Untuk pemasangannya, kita pasang di area samping tangga, sehingga tetap memberikan area yang luas pada pijakan tangga di rumah ini. Railing abstrak. Railing ini cocok untuk kamu yang punya jiwa bebas. Dengan model abstrak, kamu bisa mencorakkan berbagai motif pada railing ini. Railing ini tetap menggunakan kombinasi besi holo galvanis sebagai frame dan isian abstraknya. Tentunya kita lengkapi dengan pegangan dari kayu camper oven yang menjadikan railing ini abstrak tapi cantik. Railing stainless, nggak mau pakai besi holo? Tenang, railing ini bisa jadi alternatif untuk kamu pasang di rumah menggunakan bahan stainless yang kuat dan tahan karat. Railing ini memberikan kesan rumah mewah ketika dipasang. Kita tambahkan kaca temper yang tahan segala cuaca sebagai isiannya dan kayu camper oven sebagai pegangannya. Jadinya railing ini aman dan nyaman ketika digunakan. Yang ketiga, teralis. Sama seperti railing, rangka berbentuk bingkai ini digunakan sebagai pengaman, tapi lebih diperuntukkan untuk pintu dan jendela. Semakin besar ukuran rumah, semakin banyak teralis yang dibutuhkan. Teralis ram nyamuk. Pintu teralis ini kita kombinasikan dengan ram kawat nyamuk yang fungsinya sebagai penahan agar nyamuk, serangga, serta debu nggak masuk ke dalam rumah. Selain pada teralis pintu, ram nyamuk juga bisa kita pasang pada teralis di jendela. Menarik kan? Teralis motif daun. Teralis ini menggunakan kombinasi besi holo galvanis sebagai framenya dan besi nako sebagai isiannya. Untuk pemasangannya, kita pasang pada bagian kupingan jendela. Nah, motif daun atau lebih tepatnya tulang daun ini dipilih sebagai teralis di rumah ini. Selain motif ini, ada motif minimalis yang bisa kita buat sebagai teralis. Teralis minimalis ini kita buat dengan bahan yang sama dengan motif daun, menggunakan besi holo galvanis sebagai frame dan besi nako yang dipasang memanjang sebagai isiannya. Model-model kayak gini cocok untuk rumah yang ingin menampilkan area luas di dalamnya. Teralis minimalis berlubang, sama seperti teralis minimalis sebelumnya, tapi kali ini besi nako kita pasang secara vertikal dan kita tambah beberapa lubang pada bagian tengah dan bawah yang digunakan sebagai area untuk menjangkau kaca dan pengunci jendela. Untuk warna yang dipilih adalah warna putih tulang yang menyesuaikan dengan warna temboknya. Yang keempat, kanopi. Udah tau lah ya, sebuah atap tambahan yang terpisah dari atap utama bangunan. Sama seperti produk lainnya, pemilihan kanopi juga harus menyesuaikan dengan keadaan rumah. Mau yang simpel tapi tahan panas, mau yang mewah seperti kaca, atau yang terjangkau dan mudah pemasangannya. Kanopi Alderon Double Layer. Kanopi ini menggunakan atap merek Alderon dengan dua lapisan. Alderon adalah atap yang dibuat dari bahan UPVC, Unplasticized Polyvinyl Chloride, suatu material turunan plastik yang sifatnya plastik diminimalisasi sehingga bentuknya menjadi keras atau berkurang kelenturannya. Atap ini kuat dan kokoh, anti karat serta tahan segala cuaca. Kanopi sliding otomatis. Sama seperti atap sebelumnya, atap ini menggunakan atap Alderon tapi dengan jenis translucent atau semi transparan yang dapat membiaskan cahaya. Atap ini unik karena menggunakan sliding gate merek Protech sebagai mesin penggeraknya. Atap ini dipasang pada bagian dalam rumah, jadi pemilik rumah nggak perlu buka tutup manual karena dengan remote sliding gate gampang digerakkan. Kanopi galvalum pasir. Galvalum pasir bisa dipilih untuk kamu yang mau pasang kanopi dengan harga yang lebih terjangkau. Atap ini dibuat dari campuran aluminium dan zinc atau seng yang dilapisi dengan butiran pasir halus pada bagian atasnya. Walau kelihatan seperti seng biasa, tapi atap ini anti karat, mampu meredam panas dan tahan cuaca ekstrim. Kanopi Solar Tough. Untuk kamu yang pengen punya atap kaca tapi dengan harga yang lebih terjangkau, Solar Tough bisa jadi solusi. Atap ini terbuat dari bahan polikarbonat, yaitu plastik yang kuat dan tahan lama, serta transparan. Selain bening seperti kaca, atap ini juga kuat di segala cuaca, mudah dipasang dan tentunya dilengkapi perlindungan dari sinar UV. Kanopi ram. Kanopi yang dikhususkan untuk ibu-ibu ini digunakan sebagai area rambatan dari tanaman seperti tanaman labu, markisa, anggur, dan sebagainya. Nah, kanopi ini dibuat dengan kombinasi besi holo galvanis sebagai framenya serta besi beton sebagai isian yang nantinya dijadikan area rambatan tanaman. Kanopi ram ini bisa dipasang di depan rumah atau bagian rumah lainnya, menyesuaikan keinginan pemilik rumah. Terakhir, aksesoris. Aksesoris ini bukan cincin emas dan permata, lebih tepatnya adalah produk tambahan yang bisa dipasang pada bagian tertentu di rumah kamu. Bisa seperti pengaman tambahan pada pagar atau tangga bantu ke area rooftop. Pengaman pagar. Aksesoris ini bernama pengaman pagar, terbuat dari kombinasi plat strip dan besi beton dengan ketinggian 30 cm. Aksesoris ini kita pasang pada bagian atas pagar beton
Rifton yang pemasangannya cukup dengan dibor dan dibaut menggunakan Dynabot. Pengaman ini juga memberikan kesan cantik bagi siapa saja yang lewat di depan rumah. Pintu besi. Pintu ini dibuat dari kombinasi hologalvanis dan pelat besi. Untuk proses buka tutupnya, kita buat dengan cara sliding atau digeser. Hal ini karena pemasangannya di area sempit di belakang rumah. Pemasangan pintu besi ini bertujuan untuk menutup area terbuka serta melindungi rumah dari hewan liar yang masuk. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan dengan lebar yang akan dipasang. Sekat pembatas. Seperti namanya, sekat ini digunakan untuk memberikan batas pada area tertentu. Di rumah ini kita pasang sekat pembatas pada area dekat tangga. Karena posisi area ini berdekatan juga dengan kamar pemilik rumah. Jadi pemasangan sekat pembatas juga bertujuan untuk memberikan keamanan ketika beraktivitas. Pintu pengaman. Sama seperti pintu besi, pintu ini juga digunakan untuk menutup area terbuka. Di rumah ini kita pasang pada bagian depan rumah yang jadi akses langsung ke area santai dalam rumah. Pintu pengaman ini dibuat dengan kombinasi besi hologalvanis, pelat besi, dan pelat expander yang kita pasang dengan model swing untuk buka tutupnya. Tangga monyet. Sama seperti tangga pada umumnya, tangga ini juga digunakan untuk menuju area tertentu, tapi lebih dikhususkan untuk ke area rooftop atau area tandon air dari pemilik rumah. Tangga ini dibuat dengan menggunakan bahan besi hologalvanis. Dengan pemasangannya, kita baut ke tembok rumah dengan Dynabot. Jadi, gimana rekomendasi produk dari tim bengkel kami? Ada yang pengen kamu buat gak? Komen di bawah ya. Kalau kamu mau pesan di kami, bisa hubungi nomor admin kami di video ini dan yang ada di deskripsi. Kami siap bantu wujudkan keinginan kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hardono Art Welding. Saya Budi Cahyono, sampai jumpa di video lainnya. Selamat tahun baru 2025 dan terima kasih.